Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, umat Paroki Santo Yusuf Rababima yang terkasih, mari kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk penyertaan, bimbingan, dan perlindungan bagi kami sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan budi kami, dan mampukan kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar sabda-Mu, tetapi lebih dari itu kami menjadi pelaksana-pelaksana sabda-Mu dalam keseharian hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sekarang kita mendengarkan bacaan Injil untuk Perayaan Ekaristi besok dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17 tentang Lewi pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih. Dalam Injil yang baru saja kita baca dan dengar, Santo Markus menceritakan kepada kita tentang Lewi si pemungut cukai yang mengikuti dan menjadi rasul Yesus. Lewi ini adalah Matius si pemungut cukai yang diceritakan dalam Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13, dan juga adalah pengarang atau penulis Injil Matius. Yesus memanggilnya ketika ia sedang berada di rumah cukai dan tentunya sedang melaksanakan tugasnya sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak. Ketika Yesus melihatnya, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Tanpa berpikir panjang, Lewi atau Matius ini langsung berdiri, meninggalkan rumah cukai dan pekerjaannya, serta langsung mengikuti Yesus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, cerita tidak berhenti sampai di situ. Tetapi Lewi atau Matius kemudian mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Matius atau Lewi juga mengundang teman-temannya yang adalah para pemungut cukai untuk makan bersama dengan Yesus. Namun peristiwa makan bersama antara Yesus dan murid-muridnya dengan Matius atau Lewi dan teman-temannya itu dilihat oleh orang-orang Farisi. Lalu mereka memanggil murid-murid Yesus dan berkata kepada mereka, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?"
Yang dimaksudkan dengan orang berdosa di sini adalah para pemungut cukai sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, orang-orang Farisi menganggap para pemungut cukai sebagai orang berdosa karena dua alasan ini. Yang pertama, karena mereka menjadi kaki tangan atau antek-antek kaum penjajah dalam hal memungut pajak dari orang Yahudi untuk disetor kepada kaum penjajah Romawi Yunani. Yang kedua, karena mereka memungut pajak lebih dari yang dibebankan kepada masyarakat Yahudi. Mengapa mereka pungut lebih? Karena pekerjaan mereka tidak mendapat upah dari kaum penjajah. Mereka memungut lebih karena yang lebih itulah yang menjadi upah mereka. Dan sebagai akibatnya, mereka dibenci, dikucilkan, dan bahkan dianggap sebagai orang berdosa. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, ketika Yesus mendengar orang-orang Farisi berkata seperti itu, Yesus berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Itulah jawaban Yesus yang merupakan tujuan utama kedatangannya ke dunia ini, yaitu mengajak yang tersesat hidupnya supaya kembali kepada jalan yang benar, yang berdosa dan jauh dari Allah, supaya menyesal, bertobat, dan kembali kepada Allah. Dan akhir dari kisah ini adalah Matius atau Lewi bertobat. Dia meninggalkan pekerjaannya yang sebenarnya memberinya banyak uang, mengikuti dan menjadi murid Yesus, pergi ke beberapa wilayah di luar Israel untuk menyebarkan Injil, dan bahkan mati sebagai martir, dibunuh dengan pedang dan disiksa terlebih dahulu di Ethiopia. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, satu dua pesan Injil hari ini untuk kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapapun bisa menjadi murid Yesus, termasuk orang yang menurut kita berdosa, asalkan orang itu mau percaya kepada Yesus dan mau menjadi muridnya. Dalam sejarah gereja ada juga pendosa yang kemudian bertobat dan justru memberi sumbangan besar bagi kemajuan dan perkembangan gereja. Kita ingat kisah Santo Paulus, Santo Agustinus, Santo Fransiskus dari Assisi, atau mungkin Santo Martinus dari Tours misalnya. Mereka-mereka ini awalnya adalah orang berdosa, namun kemudian bertobat dan menjadi orang terkemuka di dalam gereja. Kadang-kadang di dalam keseharian hidup kita merasa diri tidak pantas menjadi murid Kristus yang baik, sehingga membuat kita tidak mau terlibat dalam kehidupan menggereja. Tetapi kita harus ingat bahwa kita ini adalah murid Kristus apapun keadaan kita. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya. Karena itu, mari kita menjadi mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki Yesus. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus tidak butuh kita, melainkan berpikirlah selalu bahwa Tuhan butuh kita. Pesan yang kedua, untuk menjadi murid Tuhan yang baik itu butuh pengorbanan. Mari kita belajar dari Santo Matius Rasul yang mengorbankan pekerjaan dan kemewahannya serta status sosialnya untuk menjadi murid Yesus. Pengorbanan kita bagi iman kita dan bagi gereja pasti akan diperhitungkan Tuhan. Kita ingat waktu Petrus bertanya kepada Yesus, "Kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Apa yang kami peroleh?" Di akhir jawabannya Yesus berkata, "Kamu akan memperoleh hidup yang kekal." Hidup yang kekal atau nama kita tercatat di surga adalah upah kita yang sesungguhnya. Tetapi upah ini tidak kita dapat di dunia ini, melainkan nanti di surga.
Pesan yang ketiga, di sekitar kita mungkin ada orang yang seiman dengan kita, tetapi hidup di dalam dosa. Yesus mengajak kita untuk tidak menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mencibir, menjelekan, dan mengucilkan mereka, tetapi tetap bersahabat dan dekat dengan mereka serta mendoakan mereka pada Tuhan. Tuhan pasti punya cara untuk mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Jangan menilai sesama dari kulit luarnya saja, tanpa kita mendekatkan diri kita dengan mereka untuk mengetahui kehidupan mereka yang sesungguhnya. Karena apa? Karena bisa saja terjadi bahwa ketika kita menjelekan nama mereka dan ketika kita tidak mendekatkan diri dengan mereka, justru membuat mereka semakin jauh dari Allah, dan bisa juga mereka membenci kita. Namun ketika kita berpikir positif tentang mereka dan tetap dekat serta bersahabat dengan mereka, bisa saja terjadi bahwa mereka akan bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Jika itu terjadi, maka kita telah menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang membuat mereka bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Matius atau Lewi, dan mari kita semua ingat sabda Yesus ini. Bekerjalah bukan hanya untuk mencari makanan yang dapat binasa, melainkan juga untuk mencari makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita selalu dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Saudara dan saudari, mari kita mengakhiri permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Ya Allah yang kekal dan kuasa, kami ini orang berdosa, namun Engkau tetap mencintai dan mengasihi kami. Sadarkanlah kami bahwa cinta dan kasih-Mu bagi kami sangat besar, dan Engkau tidak memperhitungkan dosa-dosa kami. Jadikanlah kami sebagai alat-alat kasih-Mu untuk sesama dan dunia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya perjuangan kita setiap hari berkat semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing. Istirahat kita pada malam hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.